Halo rebahaners dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Kenceran. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Into the Darkness Dawn. Film ini menceritakan sebuah kisah seorang wanita karir yang terjebak di dalam lift dengan seorang pria. Kalian sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seorang pria dan juga seorang wanita berada dalam satu lift. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur cerita filmnya. Suatu malam di sebuah ruangan perkantoran, ada seorang wanita yang bernama Jennifer yang masih bekerja lembur sehingga larut malam. Tampaknya Jennifer karyawan terakhir yang tersisa di kantor itu. Sementara karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine. Mengingat 3 hari ke depan, yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer saat itu tidak segera langsung pulang. Namun dia mengirimkan sebuah pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York. Setelah mengirimkan email Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangannya, ia lalu berburu-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Sementara itu di lokasi yang sama, tepatnya di toilet, ada seorang pria bernama Guy yang juga karyawan di kantor itu. Secara bersamaan, mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik ke lantai 49 dan bergabung dengan Guy di lantai 42. Saat itu sudah tak ada lagi karyawan yang masih berada di lokasi kantor selain mereka berdua. Hingga pada akhirnya suasana canggung di dalam sama-sama mereka rasakan. Guy sedikit mulai bercanda, namun saat itu Jennifer yang tampaknya tidak mengenal pria itu lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Guy yang masih saja mencoba mencairkan suasana, kemudian berbasa-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding. Namun tiba-tiba saat itu juga lift mendadak berhenti seketika. Mereka berdua yang tentu saja kaget lalu mencoba menekan kunci tombol, namun sayangnya tak ada satupun tombol panel yang berfungsi. Meskipun listrik di dalam tampaknya masih menyala, usaha Guy tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga, namun tetap saja tidak masih membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya mereka berdua melambai-lambaikan tangannya ke arah kamera CCTV, berharap masih ada orang di ruang kontrol yang bisa melihat keberadaan mereka. Namun lagi-lagi tetap saja tak ada yang menjawab panggilan mereka. Hingga pada akhirnya keadaan semakin buruk ketika mereka mencoba menggunakan ponsel, namun sinyalnya di luar jangkauan. Hal itu terjadi karena lokasi mereka berada di 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung secara spontan bertanya kepada Guy dengan mengatakan kenapa tidak ada satu orang pun petugas keamanan gedung yang bertugas malam itu. Dia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau ia tak dapat keluar secepat mungkin dari lift tersebut. 15 menit kemudian, Guy kembali mencoba berinisiatif berteriak-teriak ke arah pintu, sesekali menggedor-gedor pintu lift itu, namun tetap saja tak ada yang bisa mendengarkan panggilannya. Guy kembali mendapatkan akal, di mana dia berpikir bisa saja di atas lift mungkin ada pintu darurat untuk keluar dari dalam lift. Namun karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Jennifer yang awalnya sedikit canggung, namun dengan terpaksa naik ke atas pundak Guy untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Namun ketika Jennifer mulai meraba-raba sisi atas bagian lift, tanpa sengaja dia memukul cukup keras lempengan besi itu hingga membuat tangannya terluka. Dengan terpaksa Guy menurunkan Jennifer dan berpikir idenya itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Setelah beberapa jam telah berlalu, Jennifer mulai merasa pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangannya malam itu. Guy merasa kasihan, lalu mencoba menghiburnya dengan memberikan candaan, berharap Jennifer kembali terhibur. Jennifer yang mulai melihat usaha dan perhatian ekstra yang diberikan Guy kepadanya pada akhirnya mencoba membuka diri dan berkenalan dengan Guy saat itu juga. 4 jam berlalu, hingga suatu saat Jennifer merasakan hasrat ingin buang air kecil. Saat itu, namun karena Jennifer malu untuk buang air kecil di depan Guy, akhirnya dia berusaha mati-matian hanya untuk menahannya. Guy yang tahu Jennifer sedang kebelat ingin buang air,
Tapi malu kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan sambil menutupnya dengan jaket, namun tetap saja Jennifer tak mau melakukannya. Guy lalu memberikan botol termos airnya untuk Jennifer gunakan untuk menampung air pipisnya. Sementara Guy berjanji untuk membalik badan dan menutup matanya sehingga Jennifer bisa bebas melakukannya. Beberapa saat kemudian Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy lalu memberanikan diri memilih pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Guy, bertanya di manakah tempat paling kotor yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Namun Guy yang terlihat malu untuk mengatakan dia lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran Guy yang bercerita, dia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai dan minum sampai mabuk lalu melakukan itu dengan sang gadis dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya dia berkata kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Dia pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terdiam ketika Guy berjalan mendekatinya dan pada akhirnya saat itu juga mereka melakukan mantap-mantap di dalam lift. Sesaat setelah melakukan mantap-mantap dengan Jennifer, Guy mulai mengungkapkan siapa dia yang sebenarnya. Guy mengatakan bahwa ia telah berbohong pada Jennifer karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap hari, bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor. Jennifer yang mendengar hal itu seketika kaget seakan akan tak percaya pengakuan dari pria tersebut. Guy mengatakan dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu, namun tak ada seorang pun yang peduli padanya karena status sosialnya yang dianggap hanyalah seorang security. Guy tak habis pikir bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali pada mantannya, padahal dialah yang lebih mengenal Jennifer seutuhnya. Guy mengatakan kalau kejadian terjebak di lift itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, namun itu adalah sesuatu yang sudah lama dia rencanakan. Guy kemudian mengeluarkan kunci lift dan menunjukkannya dengan membuka pintu yang sengaja ia blokir. Saat itu juga Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan opsi gila pria itu, kemudian mengatakan akan melaporkannya pada polisi sehingga membuat Guy membusuk di penjara. Setelah mengatakan itu, Jennifer merebut kunci itu dari genggaman Guy dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Namun ketika Jennifer merebut kunci itu tanpa sengaja, dia merusak pedal tombol pada lift tersebut. Guy yang kini terkapar berumuran darah di lantai seketika membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Dia berpikir kalau dia telah tewas. Saat itu juga Jennifer mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Guy, namun inilah yang terjadi. Sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya dan melihat Guy sudah sadar lebih dulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan ketika Guy membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan. Di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Guy mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan korek api di dalamnya. Guy menyalakan cerutu tersebut sembari mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine. Beberapa saat kemudian dia tiba-tiba Guy meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut. Saat itu dia berharap Jennifer bisa berdamai dengannya, namun Jennifer hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata. Lalu Jennifer melihat Guy yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya dan mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu. Namun karena pintu lift rusak dan sudah tak dapat lagi digunakan, Guy meminta Jennifer untuk mengangkatnya agar ia dapat menggapai pintu darurat di langit-langit tersebut. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Guy yang memberinya dorongan karena ia tak cukup kuat untuk mengangkatnya. Lalu Jennifer berhasil keluar dari lift itu. Setelah itu Guy memberitahu pada Jennifer di mana posisi tangganya dan letak pintu keluar darurat itu berada. Setelah mengetahui denah pintu keluar, Jennifer mengarahkan jari tengahnya pada Guy seakan akan mengolok-ngolok Guy yang telah tertipu. Dan seketika membuat Guy sangat marah dan kesal akan kebodohannya itu. Lalu Guy mengikat dua potong pakaian menjadi satu, kemudian dilemparkan ke lubang pintu langit-langit tersebut dan ia pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha bergerak menuju pintu darurat.
Saat Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat itu, dia lalu berteriak meminta tolong berharap seseorang mendengar teriakannya, namun tiba-tiba ketika Jennifer tersadar lebih dulu dan melihat alat pendeteksi asap dan menyalakan api pada cerutu bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Namun sayang usahanya itu tak berhasil karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi. Namun tiba-tiba Jennifer berhasil menahannya dengan sepotong kain dan Gay memberitahu pada Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala. Malah itu hanya membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Gay dan akan membuatnya mengakui semua yang telah dilakukan padanya. Lalu Jennifer mengarahkan kameranya kepada Gay dan mulai menanyakan identitas Gay yang sebenarnya. Dalam keadaan terancam, pria itu pun akhirnya mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah John. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa John untuk mengakui semua perbuatannya itu dan juga menceritakan serangkaian rencana yang telah ia susun. Waktu pun terus berlalu tanpa terasa. Hari Senin pun telah tiba, namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerjanya John yang bernama Eddie secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan ketika tidak melihat G yang seharusnya bekerja mengawasi kantor. Eddie pun melihat ke arah kamera CCTV dan seketika kaget ketika melihat John dan Jennifer terletak di dalam lift. Eddie pun refleks dan mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun. Jennifer meminta Eddie untuk mengeluarkannya dan tak perlu menunggu waktu lama Eddie langsung beranjak menuju lift tersebut meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Ketika sudah berada di luar lift, Eddie mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar ingin keluar, kemudian mencoba mengeluarkan kepalanya keluar pintu, namun Eddie menyuruhnya masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Tanpa terlihat oleh Eddie, John menjatuhkan Jennifer. Tanpa mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan polosnya, Eddie naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu, namun tiba-tiba setelah itu John pun membawa Jennifer ke dalam sebuah mobil dan memasukkannya ke dalam bagasi. Lalu John pun membuang tubuh Eddie yang terbagi dua beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, John pun lalu membersihkan dirinya dan menggunakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Setelah itu ia berjalan masuk ke dalam ruang resepsionis lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu. Namun ketika John keluar dan melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun dan John juga membunuhnya dan membuangnya ke lubang lift yang sama bersama dengan jasad Eddie. Setelah John merasa kondisi di kantor sudah aman tanpa meninggalkan jejak, ia lalu masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Lalu ia mengambil sejerigen bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah yang rencananya akan dia gunakan untuk pembakaran Jennifer. Sebelum membuka bagasi, dia memberitahu Jennifer kalau dia benar-benar mencintai dan akan selalu mencintai Jennifer, namun sayang mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika ia membuka bagasi, kemudian Jennifer berpura-pura mati, lalu John kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Namun tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala John. Kemudian Jennifer masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Jennifer memundurkan mobil tersebut dan menabrakkan tubuh John dengan keras yang membuat John terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Jennifer mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat John tewas terbakar hidup-hidup dan film pun berakhir dengan ending yang sangat tragis.